Sejumlah mal di Jakarta sepi pembeli ditinggal pengunjung dan pemilik toko. Ada yang beralih fungsi menjadi showroom mobil, pasar burung, hingga tempat biliar. Penelusuran tim telusur menemukan ada mal di ibu kota yang sebagian tokonya beralih fungsi menjadi tempat-tempat pijat. Perubahan gaya belanja masyarakat kian menghempas geliat bisnis sebagian mal di Jakarta. Tsunami digital dituding menjadi biang keladinya. Minggu lalu, tim telusur melihat lebih dekat Mall World Trade Center di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Mall ini berubah fungsi menjadi arena bermain biliar dan PlayStation. Kabarnya, arena bermain ketangkasan itu sudah lama digelar di sini. Di dalam mall, suasana ramai khas pusat perbelanjaan tak terasa. Di tengah sepinya mall ini, geliat aktivitas manusia terasa ramai di lantai dasar. Rupanya, sebuah arena permainan ketangkasan berada di balik mati surinya mall ini. Bagi beberapa pemilik toko yang bertahan, bisnis retail di mall ini tak lagi memiliki masa depan. Tak ada lagi pengunjung yang datang seramai dulu. Sebagian pemilik toko mau tak mau mengubah pola bisnis mereka, menjadikan mall ini arena permainan biliar. Dari 4 pemilik toko di sini, mereka menguasai setidaknya 20 meja biliar di lantai dasar. Putaran uang dari pemilik meja biliar ini mencapai 10 juta rupiah per bulan. Masing-masing pemilik meja biliar membayar sewa tempat ke pihak manajemen mall sebesar Rp250.000 untuk satu meja biliar. Belum lagi biaya listrik sebesar Rp800.000 per bulan. Kondisi ini sudah terjadi dalam 10 tahun terakhir. Sebulan di sini hitungan ininya meja 2,5 satu. 200.000. Iya, jadi 400 juta bayar. Sehari dapat berapa ini, Om? Hah? Sehari berapa? Ya nggak tentu sepi. Dapat sih bang 80 cepet dapat. 80 sehari. Iya, sepi kan Om. Masih ada mainnya bersyukur Om. Ini sewanya satu meja atau satu ini Enggak ini, hitungannya 4 ya. Hah? Hitungannya 4. Oh, cuma 4. Iya, lain kan ngono lain lagi bos. Satu meja 2,5 lumayan ya. Hah? Setiau ya? Hah? Setiau sebulan. Iya, mesti bayar tuh bos. Kalau sebulan dapat berapa? Hah? Sebulan dapat berapa? Nggak tentu. Kadang lebih dari setiau ya. Ya, kalau hitung-hitung bayar lagi sama orang nanti bos nggak bayar bos. Nombok. Kalau hitungan bayar lagi orang nyewa orang lagi nih buat nyusun ini. Ini tuh jadi bukan punya Om semua. Hah? Bukan punya Om semua. Bukan. Bagi-bagi orang. Bukan, lain-lain kan beda-beda. Ini yang pengusaha meja biliar berapa orang sini? 1, 2, 3, 4 orang. Tinggal 4 ya? 6 udah pada gugur semua. Dari tahun berapa minum? Ya lama juga sih, udah ada 5 tahun. Ini kalau dijadiin judi juga tutup mata aja ya? Tutup mata, nggak gampang-gampang juga sekarang. Kondisi yang tak jauh berbeda juga kami dapatkan dari pemilik arena biliar lainnya. Perubahan gaya orang berbelanja memaksa mereka mengubah bisnis toko retail menjadi bisnis permainan biliar demi bertahan di lokasi ini. Ini punya sendiri, Mbak? Iya, Sewa ke gedungnya berapa? per meja dia hitungnya per konter. Oh, skuter ini. Iya, jadi kan kalau kita naruh satu meja, hitungannya berarti satu konter. Berapa itu? 250 per bulan. Cukup emang nutup. Aku nyewa, jadi biasanya nyewa 6, kan sama kantin, konter, sama kios 1, kata bos. Jadi syaratnya kalau mau nyewa konter, buat biliar itu harus nyewa 1 kios. Kalau biliar kalau buat biliar konter doang nggak boleh. Sebulan dapat berapa? Tergantung kan. Kalau lagi rame ya kadang di atas 20, kalau lagi sepi ya paling 10 doang. Di balik arena permainan biliar ini, urusan taruhan alias judi
tak bisa dihindarkan. Sebagian pemain menikmati permainan biliar dengan taruhan. Tutup mata aja kalau ada yang judi-judi kayak gini ya. Nggak masalah ya. Kayak gini emang kebanyakan yang ngisi. Isian kebanyakan. Jadi kalau orang buat olahraga tuh jarang. Memang kebanyakan orang datang ke sini pasti ngisi. Walaupun mereka ibaratnya Gojek, kalau Gojek 2.000 dia biasa. Kalau orang-orang kayak gini paling 10.000. Pihak manajemen mal bukan tidak tahu soal ini. Mereka sudah mengingatkan, namun pemain yang membandel tak menghiraukannya. Awalnya kita katakan bahwa dilarang berjudi. Kita tulis di situ dilarang berjudi. Tanggung jawab masing-masing. Kan susah, Bang, kalau mau berjudi. Nah, ibaratnya kalau orang mau berjudi, dari duit dompet dikeluarin, ganjil genap aja udah orang bisa berjudi kan, Mbak, sebenarnya kan. Nah, dilihat, kita juga melakukan selalu bimbingan, penyuluhan. Lalu kan pengelola, udah kita kasih harga murah, ya jaga-jagalah tempat periuk nasi gitu kan. Jangan sembarangan, ya mereka menegur secara persuasif. Dan kebanyakan ya pemainnya siapa? Ya karyawan-karyawan di sini juga, karena jumlahnya kan banyak, itu ngisi waktu. Dan ramainya paling sekitar antara jam 12, jam 1, kemudian sore, menjelang pulang, apalagi sekarang ada ganjil genap. Selain arena permainan biliar, arena permainan PlayStation juga tersedia di lantai dasar. Pemilik toko menutup toko mereka dan menyediakan penyewaan PlayStation. Sebagian pemilik meja biliar juga memiliki arena PlayStation ini. Tak hanya arena biliar dan PlayStation, jual beli burung impor juga terjadi di mal ini. Sementara mal di tempat lain, deretan kria pijat mengisi toko-toko yang tutup. Di tengah gempuran tsunami digital dan perubahan gaya belanja masyarakat membuat sebagian mal mati suri. Pemilik toko dan gerai pun putar otak. Memaksa sebagian pemilik toko merubah pola bisnis mereka. Ada yang disewakan kembali dan ada pula yang tetap bertahan. Masih di Mall WTC Mangga 2, pihak manajemen mall mempersilahkan gedung mereka menjadi tempat jual beli burung impor. Pantauan tim telusur di lokasi, ada satu penjual burung kakatua impor. Menurut pengakuan penjual, burung-burung kakatua ini bukan burung biasa. Harga pun terbilang fantastis. Mulai dari 30 juta rupiah hingga 300 juta rupiah per ekor. Harga kalau jenis Makau yang ukuran large ini 30 ke atas. 30-an ke atas. 30 juta ke atas. Iya, jenis Makau. Dari tahun berapa Om di sini Om? Di sini kurang lebih 2012. Ya. Oh, emang 2012, ya. iya. Kira-kira ini masih ada Om udah di sini. Iya. Kenapa memilih berjualan di sini? Tempatnya lumayan strategis ya. Dekat dan sepi juga kayak. Sebenarnya ini kan burung impor, jadi kita masuk sini legal. Paling perizinan kita untuk pelihara atau untuk surat jalan paling kita harus mau kemana, ke daerah mana kita mesti surat jalan ke BKSDA, Badan Konservasi. Ya, berarti ini legal ya ini tuh ya? Ini legal. Kalau yang lokal itu yang dilindungi kita nggak bisa jual belikan. Ya. Pihak mal berdalih penjualan burung kakatua impor itu sudah ada kerjasama dari pihak terkait. Itu kita mulai dari tahun 2010-an itu ya. Kita kerjasama dengan 2009 ya. Itu kita kerjasama dengan Kementerian KKP ya. Dari situ kita berharap memang kita punya cerita besar ya, grand design bahwa di lower ground kita yang tadi Anda katakan di situ ada kakatua, ada biliar, ada PS. Nah itu kita tadinya mau rubah menjadi pusat grosir untuk ikan hias. Dan skalanya bukan lokal ya, tapi lebih ke ekspor gitu loh.
ke mancanegara, dan itu sempat terjadi. Nah, cuman memang kendalanya itu adalah regulasi di sini kan memang nggak seperti yang dibayangkan. Kelihatannya gampang, tapi ya nggak gampang juga gitu loh. Di bagian lain, suasana di dalam mal ini tak lagi seperti dulu. Deretan toko-toko pun banyak yang tutup. Pihak manajemen mal mengakui sepinya pengunjung mal memaksa sebagian pemilik toko angkat kaki. Bahkan dari 12 lantai, ada 4 lantai yang hampir seluruh tokonya tutup. Pemilik toko memilih menyewakan tokonya untuk gudang atau disewakan kepada perorangan yang mencoba berjualan online atau daring. Yang terjadi di WT Semangka 2 malah kadang kita dapat berkah juga malahan Pak dengan online itu. Kenapa? Nah, karena kios-kios kita di situ kan nggak terlalu banyak orang. Dan koridor kita kan lebar-lebar. Nah, yang terjadi apa? Jadi teman-teman pelaku bisnis online, dia sewa di tempat kita sebagai gudang dan sebagai tempat display. Demi pemasukan, pihak manajemen mengubah mal menjadi jual beli mobil. Bahkan dari 12 lantai yang ada, lebih dari separuhnya menjadi showroom mobil. Padahal beberapa tahun lalu, mal ini menjadi salah satu mal terkenal di Jakarta Utara. Selain Mall World Trade Center di Mangga 2, Jakarta Utara, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, arena Gria Pijat mengisi toko-toko yang tutup ditinggal pemiliknya. Perubahan suasana mal ini terjadi seiring berkurangnya minat masyarakat berkunjung ke mal ini. Akibatnya, pemilik toko retail menyewakan tempatnya menjadi Gria Pijat alias tempat pijat. Di salah satu lantainya, Gria Pijat menghiasi sejumlah toko. Lalu, apa saja pengakuan mereka? Baru apa udah lama tempatnya? Hah? Tempatnya baru apa udah lama? Udah lama. Satu lantai doang ini apa? Apanya? Di sini satu lantai apa dua lantai? Dua, tiga ada. Oh. Sampai jam berapa sih? 8:30. Ini masa saja? Iya. Nggak mau paketan? Paketan gimana? Bekam, tetap aja, lulur. Ini nyewa tempat sendiri. Nggak tahu nih bosnya nih. Oh. Soalnya di sini aku cuma karyawan doang. Satu hari berapa tamu dapatnya? Ini aja aku baru kerja dari pagi. Oh. Iya, cuma si Umula. Sepi berarti. Iya. Tapi satu ini sederetan ini punya satu orang. Enggak, beda bos. Oh beda. Masa depan bisnis pemilik toko di sebagian pusat perbelanjaan terancam suram. Sebagian dari mereka menjual tokonya, terbebani biaya sewa dan gaji karyawan, sementara omset terus merosot. Pihak manajemen mal bukan tak menyikapi. Menyewakan sebagian tempat di dalam mal menjadi arena biliar dan PlayStation hingga showroom mobil adalah salah satu cara demi membukukan pendapatan. Di Jakarta Timur, Grand Mall Cakung harus menerima keadaan salah satu lantainya kosong. Kondisi ini terlihat di lantai 1 mall. Penyewa kios sudah lama angkat kaki. Pihak mal sudah mencoba berbagai cara hingga memberikan gratis sewa venue atau lahan demi menarik pengunjung. Lokasi mal yang tak strategis makin memperburuk keadaan. Kita berusaha mempertahankan
tenan-tenan yang sudah ada saat ini dan juga berusaha terus untuk menambah tenansi yang ada. Salah satunya adalah memang kita yang pasti adalah menawarkan space yang ada untuk bisa digunakan oleh para pelaku bisnis. Kalau untuk lantai 2 atau lantai 1 tepatnya, lantai 1 tepatnya di sana itu memang lebih sudah ada investasi yang memang rencana itu akan ada masuk grup hotel yang akan dibangun di sini. Memang untuk saat ini mereka belum mulai melakukan proses pembangunan, tapi memang lokasi itu sudah ada investasinya dan memang dari sisi pengelola kita tidak bisa mengisi ataupun menyewakan lahan tersebut. Gratis sewa venue dimanfaatkan komunitas-komunitas untuk kopi darat alias berkumpul di Grand Mall Cakung. Namun sejauh ini, strategi manajemen mall tak cukup mendatangkan jumlah pengunjung yang besar. Yang memang kita punya satu program yaitu adalah free venue dan free event, di mana kita coba menggandeng komunitas dari lingkup otomotif, komunitas hobi, komunitas keluarga dan sekolah khususnya untuk datang bisa berkegiatan di sini. Retail besar itu biasanya dep store dan lain-lain yang ukurannya 20.000 segala macam itu jadi tidak efektif. Kenapa? Sebab kalau di digital media itu biasanya brand yang keluar. Nah, sekarang ini kan kalau dep store susah brandnya kan susah. Brandnya misalnya nama dep store-nya kan tidak menarik, tidak menjanjikan sesuatu. Begitu juga dengan restoran. Restoran yang cuman makanan doanya enak, tempat duduknya biasa, segala macamnya biasa, udah nggak laku lagi. Dia mulai interiornya harus bagus, menunya unik, kalau bisa juga pakai tab gitu kan. Dapurnya kelihatan, terus kemudian juga ruang duduknya juga, wah bagus banget. Gelombang teknologi digital memang membawa perubahan di masyarakat. Adaptasi dalam hal konsep belanja bisa jadi jalan keluar dari lesunya pusat perbelanjaan kelas menengah. Nah, untuk berubah itu berarti ada yang harus menutup dulu. Kemudian mereka membuka atau merelokasi tempatnya. Atau mereka harus menutup dulu, kemudian mereka merubah luasannya dari yang 5.000, 6.000 menjadi 1.500 atau 2.000 meter. Kemudian ada juga yang menutup karena juga memang menambah juga bisnisnya yang tadinya hanya full offline retail atau toko retail, tapi ada sekarang sudah ada peritel-peritel yang mengkombinasi di depannya itu ada coffee shop-nya. Kisah kejayaan pusat perbelanjaan retail di Jakarta boleh jadi sinarnya tak seterang 10 hingga 15 tahun yang lalu. Sempat menjadi primadona di era awal 2000-an, sejumlah bisnis retail di pusat perbelanjaan dan mal di ibu kota mulai melemah beberapa tahun terakhir. Gelombang digitalisasi memunculkan gaya belanja model online. Dampaknya, sebagian pusat perbelanjaan sepi pengunjung bersiap ditelan zaman.